Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tiar, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Clarissa Vela Putri dari kelas 82 absen 13. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 6, yaitu yang berjudul struktur bumi dan perkembangannya. Kata kunci: 1. Lempeng tektonik, 2. Gempa, 3. Gunung api, 4. Tsunami. A. Struktur bumi. 1. Karakteristik lapisan penyusun bumi. Kerak bumi adalah bagian yang paling tipis. Pada lapisan inilah kita tinggal beserta semua keluarga kita dan lingkungan hidup di sekitar kita. Tebalnya lapisan kerak bumi adalah 5 hingga 70 km. Geiger 2019. Dan ini adalah contoh gambarnya. 2. Kerak bumi. Lapisan ini terdiri atas tanah dan batuan yang mudah pecah dan mengandung berbagai unsur kimia. Ada 2 macam kerak bumi, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Lapisan kerak bumi ini merupakan lapisan yang paling kurang rapat atau memiliki massa jenis terendah. 3. Mantel bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal, yaitu 2.900 km dan paling berat di antara lapisan lainnya. Mantel terdiri dari 2 lapisan, yaitu mantel luar dan mantel bawah atau dalam. Karena banyak mengandung bantuan, lapisan mantel lebih rapat, bermassa jenis lebih tinggi dibandingkan kerak bumi. 4. Inti luar bumi. Lapisan inti luar adalah satu-satunya lapisan yang terdiri dari cairan yang pekat, yang disebut cairan magma. Tidak ada air di sini. Cairannya tersebut dari lelehan besi dan nikel. 5. Inti dalam bumi. Lapisan inti dalam memiliki suhu tertinggi, yaitu antara 5.000 hingga 7.000 Celcius. Ketebalannya antara 5.100 hingga 6.400 km. Selain kandungannya besi dan nikel, di inti dalam juga terdapat belerang, karbon dan oksigen, serta silikon dan kalium dalam jumlah sedikit. Dan ini adalah contoh gambarnya. B. Lempeng tektonik. 1. Mengapa lempeng dapat bergerak? Arus konveksi seperti ini juga terjadi pada lapisan bumi yang cair atau disebut atenosfer. Atenosfer adalah lapisan yang berisi cairan pekat karena di dalamnya mengandung lelehan batuan. Letak atenosfer tepat di bawah litosfer. Gambar 6.14 menunjukkan arus konveksi yang terjadi pada lapisan bumi. Panas yang disebabkan oleh inti bumi menyebabkan magma naik menuju kerak bumi sehingga lempeng bergerak. Dan ini adalah contoh gambarnya. C. Gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana yang dapat membawa kerusakan besar, baik pada bangunan, talan, jembatan, alam, bahkan hingga merenggut nyawa manusia. Sesungguhnya dalam 1 tahun terjadi 10.000 hingga 30.000 gempa bumi akibat pergerakan lempeng, baik secara konvergen, divergen, dan transform. Dan ini adalah contoh gambar. 1. Bencana yang terjadi setelah gempa. A. Gempa susulan. Setelah terjadi gempa utama yang bermagnitudo besar, lempeng bumi yang telah bergerak karena saling bertumbukan atau bergesekan membutuhkan waktu untuk kembali ke posisi stabil. Pergerakan kembalinya lempeng bumi ke posisi stabil setelah gempa utama ini yang menyebabkan gempa susulan. B. Tsunami. Tsunami dapat terjadi saat
Epicentrum gempa terletak di dasar laut sehingga menyebabkan gelombang besar. Walaupun pada awalnya gelombang yang terjadi hanya setinggi 2 meter, namun dengan pergerakan yang sangat cepat hingga 800 km per jam, saat mencapai perairan dangkal, ketinggian gelombang meningkat pesat. Gelombang yang sangat cepat ini memiliki energi yang sangat tinggi untuk menghancurkan apapun yang dilewatinya. Berikut adalah contoh gambar. D. Gempa bumi. Pada saat letusan terjadi, keluarlah lava, debu, dan awan yang sangat panas, serta gas hidrogen sulfida. Peristiwa ini disebut sebagai erupsi gunung berapi. Suhu lava tergantung suhu kurang dari 500 Celcius. Lava warna merah memiliki suhu 500 hingga 900 Celcius. Warnanya orange memiliki suhu 900 hingga 1000 Celcius. Lava kuning lebih panas, yaitu antara 1000 hingga 1150 Celcius, dan yang paling panas adalah lava berwarna putih dengan suhu lebih dari 1150 Celcius. Manfaat memiliki banyak gunung api. Banyak sumber mineral dalam bentuk batuan biji logam yang terletak pada batas lempeng. Sumber energi berupa minyak bumi yang berasal dari fosil. Sumber energi berupa gas bumi atau yang disebut sebagai energi geothermal, tanah yang subur karena debu vulkanik yang terdekomposisi. Gunung berapi juga menyuguhkan keindahan alam. Sekian presentasi bab 6 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.